Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami di sini dari kelompok Oji PEMS akan melakukan wawancara yang mana itu untuk tugas mata kuliah KAP. Di sini kami bersama dengan narasumber yaitu Mas Evan yang selaku pemilik Coffee Street Rumora. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kira-kira Mas Evan gimana nih awal mula bisa terjun ke dunia Coffee Street ini? Kalau untuk terjun pertama kali itu karena ketertarikan sama kopi. Yang kedua juga potensi dari Coffee Street ini menurut saya besar, apalagi di Jogja ya. Itu sih. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya sedikit, Mas. Pasti ada banyak rintangan ya dari awal sampai sekarang untuk pada bisnis Mas tersebut. Mungkin Mas bisa ceritain sedikit tentang tantangan terbesar apa yang pernah Mas hadapi tentang di saat membangun Street Coffee ini dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, untuk yang pertama kali kesulitan itu pertama untuk nyari supplier. Untuk supplier karena ya kita akan menjual kopi nih. Otomatis kita juga butuh bahan baku yang lebih banyak. Habis itu kita harus punya beberapa kesiapan untuk bahan baku agar bisa jual di beberapa hari ke depan. Setelah itu juga kesulitan yang paling muncul pertama kali itu sebenarnya kesiapan mental. Kesiapan mental yang dimana kalau kita buka usaha itu pasti yang pertama kali yang kita pikirkan adalah apakah laku, apakah ada orang yang akan tertarik. Cuman untuk hal tersebut sebenarnya kita butuh relasi juga. Relasi, dan dari sebuah kopi itu kita butuh cita rasanya. Itu sih. Lanjut untuk pertanyaan ketiganya, Mas. Ada nggak sih titik balik atau keputusan krusial yang menjadi kunci sukses terjadinya bisnis Romora Coffee Street ini? Kuncinya itu ya di mana-mana apapun itu usahanya sebenarnya konsisten sih. Konsisten dan percaya diri aja. Tapi jangan kegedean percaya dirinya. Kegedean ntar jatuh sakit juga. Itu sih. Selanjutnya. Baik, jadi Street Coffee ini kan identik sama suasana santai dan akrab sama pelanggan nih. Nah, menurut Masnya itu apa sih yang bikin Coffee Street ini unik dibanding yang lain? Dan kenapa Mas milih model bisnis yang kayak gini? Untuk model bisnis yang kita pilih ini pertama itu karena gaulnya. Ya sekarang di Jogja ini anak muda lebih banyak daripada orang tua, orang dewasa ya. Jadi otomatis anak muda zaman sekarang tuh lebih banyak nyari kayak nongkrong, ngopi, untuk nyari relasi. Dan kebetulan Jogja ini juga sebagai tempat mahasiswa, tempat kampus anak muda mahasiswa gitu. Otomatis dengan banyaknya mahasiswa yang dimana kita bisa bilang anak mahasiswa ini kan pengen keluar dulu, pengen keluar dulu, pengen ngopi, pengen nyari orang baru. Jadi ya menurutku ini cocok lah. Dan untuk masalah uniknya dari ini adalah, kalau uniknya ya paling karena ini diapit 2 kampus ya. Diapit 2 kampus, dan kebetulan juga kampus yang diapit ini adalah kampus yang rata-rata dominan itu orang Sumatera. Dan kebetulan Romora ini terinspirasi dari bahasa Batak juga. Itu sih. Selanjutnya. Baik, dari semua suka duka yang dilewati, pelajaran apa yang paling berharga sama Masnya yang didapat selama membangun usaha ini? Pelajaran yang paling berharga ya. Kalau untuk pelajaran yang paling berharga itu ya karena pernah jatuh bangun dengan penghasilan yang enggak menetap. Pelajaran berharga itu adalah konsisten yang tadi tuh. Rupanya kalau kita makin konsisten, kita itu bakal dapat jalan yang kita mau. Selagi kita masih percaya diri, konsisten itu kunci utama sih. Jangan pernah gugur aja hanya gara-gara satu hal yang bikin kita rapuh aja udah. Selain soal rasa nih, Romora Coffee Street ini kayaknya kelihatannya punya ciri khas tersendiri ya. Ada nggak sih inovasi atau kreasi unik Mas yang diterapkan
baik itu menu kopi atau bahkan konsep usahanya sendiri? Kalau yang diterapkan sih nggak terlalu banyak ya. Paling cuman pada umumnya coffee street lah, kita di pinggir jalan. Habis itu juga kita memanfaatkan kursi yang seperti ini yang lipat, karena untuk beberapa coffee street masih pakai dingklik, kursi jongkok gitu. Lesehan. Lesehan itu kan lumayan nguras apa ya, nguras kenyamanan lah. Jadi kita bikin senyaman mungkin untuk orang bisa tertarik ke sini. Jadi ketika ada orang lewat dilihat, oh kursinya nyaman nih. Gimana sih cara Mas menjaga kualitas dan konsistensi rasa kopi di Romora Coffee Street biar selalu jadi favorit banyak orang? Kalau untuk menjaga kualitas kopi, pertama kita akan pasti itu akan dilakukan setiap kita memberi customer, apalagi customer baru. Itu selalu kita bertanya kalau bagaimana rasanya, bagaimana apa yang kurang, bagaimana untuk bikin ini makin enak. Karena penilaian orang kan beda-beda. Orang-orang di lidah orang tuh beda-beda. Jadi kita bisa apalagi kalau dia jadi pelanggan, kita jadi tahu oh kalau dia ini harus perlu ini nih. Jadi kita utamakan testimoninya itu sih. Jadi kalau untuk menjaga kualitas itu yang kita jaga. Oke Mas, saya mau nanya nih, di Jogja ini kan persaingan kedai kopinya kan sangat ketat ya? Iya. Karena banyak mahasiswa gitu. Nah, saya mau nanya, apa yang membuat Romora Coffee Street ini relevan dan menjadi pilihan utama Mas bagi pelanggan gitu? Yang pertama itu balik lagi ke tentang kenyamanan. Kenyamanan yang kita beri itu ya paling poin utama agar orang juga akan pasti kembali lagi. Iya. Dan tentang rasa juga pasti bikin orang itu oh kita balik lagi ke sini. Ya memang nggak nutup kemungkinan banyak lagi yang lain lebih enak mungkin atau lebih nyaman mungkin. Cuman yang rata-rata di sini tuh ya karena enak dan nyamannya, dan kedua juga itu karena mereka juga terdekat dari sini. Rata-rata pelanggan di Romora ini orang-orang anak kampus ini yang ngekos ke sini. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya itu saya mau nanya, harapan Masnya itu untuk Romora Coffee Street ini untuk kedepannya itu kayak gimana? Untuk Romora Coffee Street ini harapannya pertama ya semoga makin nambah cabang, dan kalau bisa jangan cabang dulu lah. Kita upgrade yang dari awalnya Coffee Street kita bikin ke coffee shop mungkin. Semoga bisa. Amin. Amin. Oke Mas, lanjut. Oke nih, dari yang kita dengar tadi jawaban-jawaban Masnya mulai dari tantangan, terus ada beberapa kesulitan segala macam. Nah, Mas, kira-kira ada nggak saran atau motivasi untuk teman-teman yang mungkin ingin bangun coffee street juga, atau ya setidaknya ada pesan lah dari Masnya? Kalau untuk pesan ya untuk orang yang ini ya, pertama kita pesan untuk orang yang mau bangun coffee street juga, yang mau merintis, konsisten aja sih. Konsistennya itu diutamakan. Itu aja. Jangan pernah nyerah hanya karena satu masalah, karena satu masalah itu bakal jadi titik loncatan kita untuk tahu apa yang kita kurang. Betul. Itu sih. Oke, itu aja dari wawancara singkat ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.